Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 D4B Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta ingin mempresentasikan materi kami dengan judul Etika Profesi Kesehatan dan Fisioterapi. Sebelumnya, perkenalkan dulu kelompok kami. Yang pertama, saya Alia Ramadhani dan rekan saya Alia Ridah Syabi Ahmadi dan Amanda Delsadi. Selanjutnya, ada daftar isi dari presentasi kami. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian konsep dasar etika profesi kesehatan, yang ketiga kode etik profesi fisioterapi, yang keempat tanggung jawab fisioterapi, yang kelima pelanggaran etika dan sanksi, yang keenam penutup, dan yang ketujuh daftar pustaka. Yang pertama ada pendahuluan. Pertama yaitu latar belakang. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang optimal tidak hanya bergantung pada kompetensi teknis tenaga kesehatan, tetapi juga pada penerapan etika profesi, seperti penghormatan terhadap hak pasien, kerahasiaan informasi, dan tanggung jawab moral. Dalam profesi fisioterapi, etika sangat penting karena berhubungan langsung dengan pemilihan fungsi dan kualitas hidup pasien. Fisioterapis dituntut untuk menjaga integritas, mengikuti perkembangan ilmu, serta mematuhi regulasi dan kode etik. Pemahaman etika yang baik tidak hanya melindungi pasien, tetapi juga memperkuat profesionalisme, mencegah pelanggaran, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Selanjutnya yaitu dasar hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Yang kedua Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapi. Selanjutnya adalah konsep dasar etika profesi kesehatan. Yang pertama, etika dan moral. Etika berasal dari bahasa Yunani yang artinya adat, kebiasaan, akhlak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam konteks profesi kesehatan, etika merujuk pada prinsip moral yang mengatur perilaku tenaga kesehatan dalam memberikan layanan. Moral adalah nilai atau norma yang berkembang di masyarakat sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Dalam pelayanan kesehatan, moral menjadi dasar bagi tenaga kesehatan untuk bertindak sesuai dengan standar kebaikan dan keadilan dalam memberikan pelayanan. Etika dan moral saling berkaitan dan menjadi fondasi penting dalam praktik kesehatan, termasuk fisioterapi. Etika profesi kesehatan bukan hanya sekedar aturan tertulis, tapi juga mencerminkan kesadaran moral tenaga kesehatan untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan demi kesejahteraan pasien dan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu nilai-nilai dasar profesi kesehatan. Yang pertama ada profesionalisme, kemudian integritas, yang ketiga empati dan rasa hormat, keadilan, otonomi, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etika kesehatan. Yang pertama otonomi, yang kedua beneficence atau bertindak baik, yang ketiga non-maleficence atau tidak membahayakan, yang keempat keadilan. Selanjutnya yaitu perbedaan etika hukum dan disiplin profesi. Etika profesi adalah seperangkat nilai dan norma moral yang mengatur perilaku tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Hukum adalah aturan yang bersifat mengikat secara legal dan dibuat oleh badan pemerintahan. Disiplin profesi adalah pedoman tata laksana dan standar pelayanan yang mengatur pelaksanaan keilmuan dan praktik profesi secara spesifik. Meskipun ketiganya saling terkait, terdapat perbedaan mendasar yang perlu dipahami agar penerapan dan penegakannya berjalan efektif. Ketiga aspek ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam mengatur perilaku profesional tenaga kesehatan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab profesi kesehatan terhadap pasien dan masyarakat. Yang pertama, tanggung jawab terhadap pasien. Tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan sesuai standar dan kode etik, menjaga kerahasiaan pasien, serta menghormati otonomi pasien. Tindakan harus berlandaskan prinsip berbuat baik dan tidak membahayakan, karena kelalaian dapat menimbulkan tanggung jawab hukum dan etika. Dan selanjutnya, yang kedua, tanggung jawab terhadap masyarakat. Tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kesehatan masyarakat untuk melalui promosi, edukasi, advokasi yang dilakukan secara adil, tanpa diskriminasi, dan sesuai dengan standar
serta peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada kode etik profesi fisioterapi. Kode etik fisioterapi adalah sekumpulan norma, nilai, dan prinsip moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesi fisioterapi. Kode etik ini mengarahkan bagaimana fisioterapi berinteraksi. Kode etik fisioterapi bertujuan membimbing praktek profesional, melindungi hak pasien, dan menjaga kepercayaan publik. Prinsip etika yang dijunjung meliputi penghormatan, tanggung jawab, keadilan, kejujuran, dan kompetensi. Fisioterapi dituntut bersikap profesional dengan mengutamakan pasien, bertindak mandiri, bertanggung jawab, bekerja sama, dan terus mengembangkan diri. Kemudian ada tanggung jawab fisioterapi. Tanggung jawab fisioterapi adalah untuk mengembalikan dan melatih kemampuan gerak dan fungsi tubuh pasien hingga berfungsi secara optimal. Dilakukan dengan evaluasi, diagnosis, dan penanganan terhadap kondisi pasien. Fisioterapis harus memberikan edukasi dan anjuran kepada pasien untuk proses pemulihan dan pencegahan terhadap kembalinya cedera pada pasien. Fisioterapis bertanggung jawab memberikan layanan yang aman, adil, dan profesional kepada pasien, menjaga kerahasiaan informasi, serta aktif dalam mengembangkan profesi dan institusi. Mereka juga berperan dalam edukasi masyarakat dan bekerja sama secara etis dengan tenaga kesehatan lain. Kita masuk ke bab 5 ya. Jadi di bab 5 ini judulnya adalah pelanggaran etika dan sanksi. Nah, bentuk pelanggaran etika dan sanksi ini ada 5. Yang pertama itu pelanggaran kerahasiaan pasien. Yang kedua, praktik tanpa izin atau di luar kompetensi. Yang ketiga adalah pemanfaatan pasien untuk keuntungan pribadi. Yang keempat, ketidaksesuaian dengan standar profesional. Dan yang kelima itu ada konflik kepentingan. Nah, pelanggaran ini harus dihindari demi menjaga profesionalitas dan keselamatan pasien. Lalu kita masuk ke prosedur penanganan pelanggaran etika. Yang pertama itu adalah identifikasi. Identifikasi ini adalah bentuk laporan dari pasien, rekan kerja, keluarga, atau seseorang yang diberi kuasa. Yang nomor 2 itu adalah pemeriksaan awal atau investigasi laporan disaring untuk memastikan validitas. Lalu dilakukan investigasi oleh tim independen. Nah, yang ketiga itu adalah evaluasi dan penjatuhan sanksi. Jika terbukti, pelaku dikenai sanksi seperti peringatan, skorsing, pencabutan izin, atau rekomendasi hukum. Nah, sanksi itu bersifat mendidik dan mencegah pelanggaran berulang. Nah, yang keempat itu adalah hak banding dan rehabilitasi pelaku. Kita masuk ke lembaga etik dan kode etik ya. Nah, Ikatan Fisioterapi Indonesia atau IFI adalah organisasi profesi resmi fisioterapis di Indonesia. Nah, itu didirikannya pada 10 Juni tahun 1968 di Surakarta. Nah, IFI ini bertugas untuk membina dan mengembangkan profesionalisme anggotanya. Untuk menegakkan kode etik ini, IFI ini membentuk Majelis Kehormatan Etik dan Disiplin Fisioterapi Indonesia atau MKDIE yang menangani pelanggaran etik melalui tahapan penerimaan laporan, pemeriksaan awal, pemeriksaan mendalam, dan pengambilan keputusan. Nah, sanksi yang diberikan ini bisa berupa teguran, skorsing, hingga pencabutan keanggotaan. Kode etik Fisioterapi Indonesia atau IFI ini menjadi pedoman moral bagi fisioterapis dalam praktek profesionalitas, menekankan nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, kerahasiaan, keadilan, dan profesionalisme dalam hubungan dengan pasien, rekan kerja, dan masyarakat. Dari keseluruhan materi yang teman-teman saya dan saya jelaskan, ini bisa diambil bahwa materi ini membahas pentingnya etika sebagai pedoman dalam bertindak, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun profesional. Nah, etika yang berasal dari kata Yunani ethos merupakan refleksi kritis terhadap moral dan membedakan antara perbuatan baik dan buruk. Etika ini terbagi menjadi 2, jenis utama itu ada etika deskriptif atau menggambarkan, dan etika normatif, menilai dan memberi pedoman. Etika ini juga mencakup etika pribadi, sosial, dan profesi, serta berkaitan erat dengan agama, hukum, dan budaya. Nah, pelanggaran etika ini dapat berdampak negatif seperti hilangnya kepercayaan dan rusaknya integritas. Sanksinya bisa berupa sosial, moral, atau institusional. Karena itu, etika perlu ditanamkan sejak dini untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab.
Lalu, implikasi dalam praktik fisioterapi itu apa aja sih? Nah, implikasi dalam praktik fisioterapi itu ada 8. Yang pertama, pentingnya keterampilan klinis. Kedua, penggunaan teknik dan alat modern. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, itu ada pentingnya magang. Yang kelima, ada fasilitas dan dukungan profesional. Yang keenam, perawatan multidisipliner. Yang ketujuh, ada fokus pada inovasi. Dan yang terakhir, ada penelitian berbasis bukti. Praktik fisioterapi ini berperan penting dalam pemulihan, pencegahan cedera, dan pengelolaan penyakit jangka panjang. Mereka membutuhkan keterampilan klinis dan komunikasi yang baik. Institusi pendidikan mempersiapkan mereka melalui pembelajaran teori, praktik, dan penelitian. Nah, rumah sakit dan klinik mendukung dengan fasilitas dan kolaborasi antar profesi. Penelitian berbasis bukti dan inovasi teknologi terus memperkuat efektivitas terapi dan kualitas keperawatan pasien.